Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banat ya thalibat, falsul awal, kaifa halukunna, wa ma tadarsun al-an. Tayyib, mubashiratan faqat. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nastamir darsana fi tauhid. Ya, nakhtu ila al-maudu' qadha wa qadar. Qadha wa qadar, apa yang dimaksud dengan qadha dan qadar? Ya, hinggaan Tuhan Allah, cadangan Allah, ya. Apa yang Allah cadangkan untuk makhluknya. Kira-kira ya agak-agak macam itulah. Oke, kita wajib percaya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi semuanya itu menurut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sejak sebelumnya atau sejak zaman azali. Ya, jadi segala sesuatu, nasib baikkah, nasib burukkah, dah diatur dengan rencana-rencana tertulis atau batasan-batasan yang tertentu. Tetapi kita tidak dapat mengetahuinya sebelum terjadi. Ya, jadi semua apa yang terjadi pada hidup kita, semua yang terjadi pada dunia ini, ya apapun itu, semua sudah Allah tuliskan. Ya, kita mengenalnya sebagai Lauhul Mahfud biasanya ya. Ya, dah tertulis oleh Allah ada dalam kitab Lauhul Mahfud. Ya. Hmm. Rencana atau cadangan sebelumnya itu qadar atau takdir, artinya hinggaan, ya. Cadangan yang sebelumnya, cadangan yang Allah tuliskan itu namanya qadar atau takdir, ya. Terlaksananya berupa kenyataan dinamakan qadha, artinya keputusan perbuatan atau pelaksanaannya, apa yang terjadi, ya. Jadi Allah takdirkan, ya, eh Allah takdirkan kamu pandai. Nah, terlaksananya berupa kenyataan, ya. Kenyataan, oh kamu dapat markah matematik eh 100 atau E plus. Nah, ya, dapat markah matematik E plus. Nah, itu kodoknya, ya. Hmm. Takdirnya misalkan kamu pandai, ya. So, kamu belajar sehingga matematik dapat markah E plus. Nah, itu kodoknya, ya. Sebagian ulama menamakan takdir itu kodok dan kodok itu takdir atau kodar. Tapi ada sebagian ulama yang membalik, ya. Ada yang mengatakan kodok itu kodar, ada yang mengatakan kodar itu kodok, ya, macam itu. Jadi segala sesuatu terjadi dengan kudrat dan iradatnya. Tapi yang terpenting adalah, ya, segala sesuatu terjadi dengan kudrat, ya, kekemampuan, ya, kekuasaan dan iradah kehendak Allah yang sesuai dengan kodok dan kodarnya, sesuai dengan ketentuan Allah, ya, apa yang terjadi dan apa yang Allah tuliskan. Maka dalam hakikatnya kata kebetulan itu tidak ada. Wah, kebetulan saya dapat markah A plus, itu tidak ada karena ada sebab akibatnya, ya. Kalau kamu belajar, kamu boleh. Kalau tak belajar, ya tak boleh. Dalam pada itu, Tuhan Allah telah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana caranya dan seharusnya manusia berbuat sesuatu untuk mencapai kemajuan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat, atau untuk menuju suatu cita-cita yang baik. Ya. Kalau nak menjadi orang yang mulia, nak menjadi orang yang menjadi orang yang berjaya, bahagia dunia akhirat, kena diusahakan. Tak boleh kita berdiam diri saja, kan? Tak boleh kita berdiam saja lalu jadi orang kaya, lalu jadi orang soleh, lalu jadi orang berjaya. Tak boleh, kan? Maka manusia diwajibkan berikhtiar dan berusaha dengan mengingat undang-undang sebab dan musabab yang dapat kita ketahui dan wajibkan pula berdoa. Jadi manusia wajib berikhtiar, berusaha, berupaya, ya. Wajib berusaha. Nak dapat markah yang elok, nak dapat markah yang bagus, ya kena berusaha, ya kan? Kena belajar siang malam, ya, mendengar, membuat nota, menghafalkan, memahami, ya kan? Berlatih, mencoba, ya kan? Dan wajibkan pula berdoa dan disertai dengan doa, ya. Tidak boleh hanya berusaha saja lupa dengan doa. Tidak boleh berdoa saja tanpa usaha. Macam tu. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita diwajibkan menjalankan perintah-perintah Tuhan, perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangannya.
Yang berbuat baik telah mendapat janji dari Tuhan Allah bahwa mereka akan diberi ganjaran yang baik pula. Dan yang berbuat jahat akan disiksa. Sedangkan Tuhan Allah tidak akan memungkiri atau menyalahi janji-janjinya. Ya. Barang siapa yang berbuat baik, ya Allah bagi balasan yang baik. Yang berbuat jahat, ya Allah akan siksa. Hasil kita percaya kepada qada dan qadar dan percaya bahwa kita wajib berikhtiar dan percaya kepada perintah-perintah Allah dan percaya pula segala perbuatan baik tentu akan mendapat balasan yang baik dan semua pekerjaan jahat akan mendapat siksa di dunia atau di akhirat ya. Qada dan qadar adalah hak Tuhan Allah sendiri ya, hak Allah ya. Kehendak Allah, terserah Allah, terserah. Up to Allah ya. Sedang kita tidak mengetahuinya. Berusaha, berikhtiar, dan berdoa adalah kewajiban kita dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan atau menganiaya kita. Ya, berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Ya, nah keterangan-keterangan itu ada dalam Al-Quran jelas-jelas dan banyak. Di antara sebagai berikutnya keterangan tentang kodok dan kodar. Kewajiban kita berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Nih, satu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha ya. Tiadalah suatu bencana pun ya yang suatu cabaran, suatu apa namanya? Yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz ya. Jadi apa bencana ya, bencana, cabaran apa semua yang terjadi dekat bumi dan dekat diri kita yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz ya, sudah tertulis oleh Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya ya. Allah telah tuliskan semua ada ukurannya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tiada sekali-kali akan ada bencana mengenai kami melainkan hanya apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kami ya. Walaupun musuh dah cadangkan strategi macam apa untuk mengalahkan kaum muslimin, tapi kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah nakkan kaum muslimin yang menang, ya kaum muslimin yang menang ya. Tidak akan ada bencana kecuali Allah yang tuliskan ya. Kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Walladzi qaddara fahada ya, Al-A'la ayat 3. Dan Tuhanmu yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk ya. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, bekerjalah kamu ya, ya'malu, bekerjalah kamu, maka Allah utusannya dan orang-orang mukmin akan melihat amal perbuatanmu ya. Bekerja itu Allah perintahkan untuk bekerja. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi masing-masing pahala dari kebaikan yang telah dikerjakan dan bagi masing-masing siksaan dari kejahatan yang telah diperbuatannya ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan-kebaikan ya yang kau dapatkan itu daripada Allah. Dan kejahatan-kejahatan yang mengenai engkau itu dari sebab perbuatan dirimu sendiri ya. Kenapa kita kenapa kita terjatuh? Ya karena kita tak hati-hati, tak jaga-jaga ya. Kenapa kita dapat markah yang buruk? Ya karena kita tidak belajar ya, macam tuh. Ba'dahu innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusuhum yadhlimun. Sungguhnya Allah tidak menzalimi manusia ya sedikit pun. Walakinnan nas anfusuhum yadhlimun. Tapi manusia itu sendiri yang menganiaya dirinya, yang menzalimi dirinya ya. Anni la adhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa unsa. 10. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini yang paling sering kita dengar ya. Sungguhnya Allah tidak merubah, tidak mengubah ya nasib keadaan suatu kaum sampai kecuali setelah mereka sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya.
Oke, sedikit penjelasan tentang qada dan qadar. Jangan sampai kita salah memahaminya. Umpamanya ada orang yang hanya menanti nasib, kemudian tidak mau berikhtiar, tidak mau beramal, maka nyatalah salahnya ya. Nah, salah kalau tidak hanya diam saja menanti nasib, nah salah. Sebab kita diwajibkan berusaha dan beramal. Tapi anehnya orang yang katanya menanti nasib itu apabila lapar atau haus, tidak juga tinggal diam menanti nasib saja, dia akan berusaha mencari makanan atau mengambilnya atau berusaha minta-minta, ya kan? Bayi aja kalau lapar menangis ya, dia berusaha, dia belum bisa apa-apa, tapi kalau lapar dia menangis. Itu namanya usaha, ya. Udah besar kalau lapar cari makanan, nah ya, haus cari minum. Nah, jadi tidak mungkin orang akan diam saja, ya. Jadi tidak boleh berdiam diri saja, harus bergerak, harus berusaha. Orang yang beriman tidak boleh malas dan menjadi penakut, tidak boleh takut, ya. Takut nanti tak berhasil, takut tak berjaya. Oh, takut tak boleh. Ya, coba saja, ya, coba saja. Insya Allah lama-lama akan boleh. Bahkan iman kepada qada dan qadar inilah yang seharusnya mendorong kepada lebih berani berikhtiar, lebih berani bermujahadah, lebih berani menghadapi bayangan bahaya. Sebab yakin bahwa jika sekiranya ada bahaya atau nasib buruk, tidak juga dapat dielakkan dengan diam. Ya. Sedang kita apabila telah berusaha dan berikhtiar dengan ikhlas, berartilah kita telah menunaikan kewajiban kita. Orang yang sudah menunaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas tidak akan sia-sia. Meskipun nampaknya hasil yang kelihatan di dunia kurang memuaskan, tetapi kita yakin bahwa perjuangan belum selesai dan Tuhan Allah tidak akan menyia-nyiakan dan akan memberi ganjaran di dunia dan di akhirat. Apabila kita telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan hati-hati dengan melalui sebab musyabab yang telah kita ketahui, serta dengan perhitungan akan dapat suatu maksud yang baik, kemudian andai kata tidak berhasil, ya atau dapat halangan, ya, maka tidak perlu hanya bersusah hati dan memperdalam perasaan menyesal, ya. Tidak boleh, ya. Macam ini. Jadi ada usaha, ada hasil kan? Ada usaha, ada hasil, ya. Selalunya hasil sesuai dengan usaha. Kalau usaha kita elok, maka hasil pun elok. Usaha kita sungguh-sungguh, keras, berusaha, ya, maka hasilnya pun elok, ya kan? Tapi ada juga macam orang udah berusaha, ya, tapi hasilnya, belum cukup memuaskan, ya, belum cukup elok, ya. Nah, itu jangan ditengok daripada hasil saja, tapi tengok juga usahanya. Allah akan selalu selalu tengok pada usaha, ya. Mungkin di dunia tidak berhasil, tapi Allah catatkan kebaikan yang banyak di akhirat daripada usahanya, ya. Maka tidak perlu bersusah hati, tidak perlu menyesal, tak perlu bersedih yang berkelebihan. Tidak boleh jera atau kapok, ya, tidak boleh jera, tidak boleh, "Ah, udahlah, saya belajar matematik tak boleh-boleh, ya, udah belajar ikut course, ya, tak boleh juga, udahlah saya tak nak lagi." Tak boleh macam itu, ya. Berusaha terus, ya. Itulah bukti bahwa di atas kekuasaan kita ini masih ada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan Allah, ya. Tinggal kita harus mencari pelajaran dan hikmah daripada apa yang telah terjadi, ya. Baik. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga dapat mencerahkan, dapat memberi penjelasan, dan dapat menambah kepercayaan diri kita untuk lebih terus berusaha, ya. Berusaha, 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 ya. Jangan tengok hasilnya, yang penting kita telah berusaha. Insya Allah kalau kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, hasilnya akan baik, ya. Tapi kalau hasilnya belum baik juga, percayalah Allah telah mencatat banyak kebaikan akan usaha kita. Oke? Baik. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa ma ala fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.